Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Wikan Maharani dari kelas TI 19C. Di sini saya akan menjelaskan tentang linear programming metode dualitas. Saya akan lanjut untuk memulai menjelaskan tentang linear programming metode dualitas. Di sini ada penjelasan. Dalam pemodelan pemrograman linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Di sini juga ada tabel ya tentang perbedaan masalah primal dan masalah dual. Yang kedua ada dalil dualitas. Jika primal memaksimumkan F sama dengan CX dengan kendala AX kurang sama dengan dari B, maka dualnya meminimalkan G sama dengan BY dengan kendala AY lebih dari sama dengan C. Dalil 1. Jika X penyelesaian visible masalah primal YO, penyelesaian visible masalah dual, maka F X kurang dari sama dengan GX. Dalil 2. Jika XO penyelesaian visible masalah primal YO, penyelesaian visible masalah dual, dan CXO sama dengan BYO, maka XO adalah penyelesaian optimal masalah primal dan YO penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti F maksimum sama dengan G minimal. Yang ketiga, ada dalil 3. Dari sepasang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Yang keempat, ada dalil 4. Jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika slack variabel SK pada primal lebih dari 0, maka variabel ke K-nya pada dual bernilainya 0. Terus, jika XK pada primal lebih dari 0, maka select variabel ke K pada 2 bernilai 0. Dan ini berarti kendala ke K pada 2 berbentuk persamaan. Bahas contoh soal. Masalah primal, minimalkan F sama dengan 40x1 plus 2x2 plus 40x3. Kendalanya yang pertama ada 2x1 plus x2 plus x3 lebih dari sama dengan 20. Yang kedua ada 4x1 plus x2 plus x3 lebih dari sama dengan 30. x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Tentukan masalah dualnya. Yang kedua, selesaikan masalah dualnya. Yang ketiga, selesaikan masalah primalnya. Lanjut kita ke penyelesaiannya ya, jawabannya. Pertama itu kan kita suruh nyari masalah dualnya. Nah, berarti ini kan masih dalam bentuk primal nih. Ini primal. Berarti Z sama dengan 2 ditambah 1 ditambah 1. Maksudnya bukan ditambah. 2. Ini 2 nih ya. 1 X2 nya nggak ada kan, jadi variabel 1. X3 nya 1. Terus ini ya sama ini ya 20. Ini 4 1 30. Yang ini 40 12 40 1. Ini kan, maka Z aksennya Z turunannya berarti 24 40 ya. 2 ini nih 24 40 24 40 terus 1 12
Terus ini 1140. Ini 20, 31 gini kan. Nah, tutup kurung lagi ini. Ini kan terus udah gitu. Ini kita langsung turunkan yang ini, yang Z ininya nih. Nih Z ininya. Nah, ini ya, ini turunkan. Nah, yang ininya turunkan ke sini. Mana ini nggak nyampe ya? Nah, ke sini diturunkan ke sini. Ya kan? Maka 20Y1 ini 30Y2. Satunya nggak ada kan? Berarti ya udah segini aja. Terus dengan kendala 2Y1, nih 2Y1 dapat dari sini ya, 2 ke sini. Nah, ini ya 2Y1 plus 4Y2 kurang dari 40. Nah, kurang dari 40. Ya kan? Terus yang kendala keduanya itu ini 1Y, tadi Y1, 1Y2, berarti Y2 kurang dari 12, ya kan? Kurang dari sama dengan 12. Terus yang ini 1Y1, 1Y2 kurang dari sama dengan 40. Nah, ini kan. Lanjut. Kita yang ketiga. Mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah dapat melalui primal terlebih dahulu atau primal terlebih dahulu. Pada kasus ini diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Fungsi dan kendala dalam bentuk awal di primal, ditranspose atau diputar dalam bentuk dual. Karena variabelnya berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Tetapi jika variabel lebih dari 2, penyelesaiannya menggunakan simplex. Penyelesaian masalah dual. Ada kendala 1. Kendala satunya itu tadi, nah ini, 2Y1 plus 4Y2 kurang dari sama dengan 40. Nah, ini ya. Nih. Terus jika Y1 sama dengan 0, ya, jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 10. 10 berarti 40 dibagi 4 nih, ini 4. Hasilnya 10. Ya kan? Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 20. Y1 nih ya, Y1-nya ini 2 kan, berarti sama dengan 40 dibagi 2. Nah, ini hasilnya 20. Lanjut ke kendala 2. Y1 plus Y2 sama dengan 12. Ini tadi. Y1 plus Y2 sama dengan, kurang dari sama dengan 12. Nah, ini kan. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 12. 12 dibagi 1 ini. Ini kan 1 ya nilainya ya. Sama dengan 12. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 12. Nah, kayak gini lagi caranya. Kendala 3, Y1 plus Y2 sama dengan 40. Dari sini tadi ini ya, Y1 plus Y2 kurang dari sama dengan 40. Jika Y1 0, maka Y2 40. Nah, jika Y1 0, Y2 sama dengan 40. Sama dengan nih 40 dibagi 1. Ini kan karena Y2-nya ada 1 kan, cuma 1, berarti 40. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1-nya 40. Sama kayak gini caranya. 40 dibagi 1. Kenapa 1? Karena Y1-nya 1. Sama dengan 40. Gitu. Nah, langsung ke grafik. Kita membuat grafik ya. Ini yang disebut dengan sumbu Y. Sumbu Y. Ini sumbu X. Sumbu X ya kan. Y1-nya 20 ya, pada kendala 1 nih, pada kendala 1.
pada kendala 1, Y1-nya itu 20. Berarti sini 20 nih. Ini Y1 aja. Ini Y1, ini Y2. 20, Y1-nya 20 dan Y2-nya ada 10. Nih, ini 10. Berarti kita tarik ke sini. Set gitu kan. Terus yang kendala 2. Yang kendala 2 Y1-nya itu pada 12. Ya kan, 12 ini. Terus Y2-nya juga 12. Gini. Nah, kita tarik ke sini. Hap ini kan. Tuh. Nah, terus kendala 3. Y1-nya 40. Ini. Y2-nya 40. Nah, ini kita tarik garis set gini kan. Di sini ada titik A, titik B, titik C, titik D. Lanjut kita untuk mencari titik A berada pada titik 0,0 nih. Ini A. Nah, ini A. 0,0 kan berada di 0,0 titik 0,0. Berarti 20Y1 plus 30Y2 sama dengan 20. 0-nya dapat dari ini. Y1-nya 0. Berarti 20 dikalikan 0 plus 30 dikalikan 0. Ini karena Y2-nya juga 0. Maka 20 kalikan 0 sama dengan 0. Plus 30 dikalikan 0 sama dengan 0. Maka 0 plus 0 sama dengan hasilnya 0. Ini ya. Lanjut ke titik B. Titik B berada pada titik 0,10. Ya kan? 0,10. Nih titik. Mana titik B? Nah, ini ya. Nih B nih. 0,10 di sini ya berarti ya. Titik B 0,10. 20Y1 plus 30Y2 sama dengan 20 dikalikan 0, ini karena 0, Y1-nya 0, ya kan? Plus 30 dikalikan 10. Kenapa 10? Karena Y2-nya 10. Maka 20 dikalikan 0 sama dengan 0, sama dengan 0. 30 dikalikan 10 sama dengan 300. 0 tambah 300 sama dengan 300. Titik C. Titik C berada di perpotongan garis 1 dan 2 nih. Titik C. Mana titik C? Ini titik C. Berada di potongan ini nih. Apa namanya? Titik yang kendala 1 sama kendala 2. Ya kan? Berada di titik 20 sama 10, 12 sama 12. Berarti di sini 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40 dari sini. Nih. Dari sini. Terus Y1 plus Y2 sama dengan 12 dari sini. Nah, yang ini yang atas yang 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40 semuanya dikalikan 1 ya. Ini dikalikan 1. Terus yang Y1 plus Y2 sama dengan 12 dikalikan 2. 2Y1 dikalikan 1 sama dengan 2Y1. Plus 4Y2 dikalikan 1 sama dengan 4Y2. Sama dengan 40 dikalikan 1 hasilnya 40. Yang kedua, Y1 dikalikan 2 sama dengan 2Y1. Plus Y2 dikalikan 2 sama dengan 2Y2. Sama dengan 12 kali 2 sama dengan 24. Kita hitung 4 dikurangi 4Y2 dikurangi 2Y2 sama dengan 2Y2. 40 dikurangi 24. 0 ambil 4, 6. 4 ambil 1, 3. 3 ambil 2, 1. Hasilnya 16. Nah, ini Y2 sama dengan 8. Karena 16 dibagi 2 hasilnya 8. Terus lanjut kita ke sini. 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 plus 4. Ini 8. Y2-nya 8 karena dari sini ya. Nah, 8 sama dengan 40. Y1 sama dengan, nih kita penjabarannya. Y1 sama dengan 40. Kita berpindah ruas ya. 40. Ini 40 dikurangi
Ini 32. Ini kan 8 kali 4 32. Sini 32, ini 40. Berarti Y1-nya sama dengan 40 kurangi 32 berapa? 8. Maka 2Y1 sama dengan 8. Maka Y1-nya 8 dibagi 2. Hasilnya 4. Ini 4 nih. Mana ya, sini aja deh. 8 bagi 2 hasilnya 4 gitu ya. Hasilnya 4 ini kan. 20Y1 plus 30Y2. 20 kali 4. Ini 4-nya dapat dari sini, Y1-nya 4. 30 dikalikan 8. 8-nya dapat dari Y2. Ini akan 8. Sama dengan 320. 20 kali 4, 80. Ditambah 30 kali 8, 240. Hasilnya 320. Lanjut ke titik D. Titik D itu berada di titik 12,0. 12 sama 0 ya. Sama dengan 20Y1 plus 30Y2. 20 kalikan 12. 12-nya dapat dari sini. 30 dikalikan 0. 0-nya dapat dari sini. 20 kali 12 sama dengan 240. Plus 30 kali 0 sama dengan 0. 240 ditambah 0 sama dengan 240. Lanjut ke langkah 4. Mencari penyelesaian masalah primal dengan menggunakan dalil 4. 2Y1 plus 4Y2 plus S1 sama dengan 40. 2 dikalikan 4. 4-nya karena dari sini. Nih, dari sini ya. Ini ya, Y1-nya dapat 4. 8-nya dapat dari Y2. S1-nya 0. S1-nya dicari ya, sama dengan 40. 2 kali 4, 8. Plus 4 kali 8, 32. Plus S1 plus sama dengan 40. Karena dicarinya S1 sama dengan 40. Berpindah ruas. Ini yang tadinya plus menjadi minus 8. Ini 32-nya tadinya plus jadi minus 32. 40 kurangi 8 hasilnya 32. Minus 32. Hasilnya 0. Nah, 0 kan? Lanjut ke Y1 kedua. Y1 plus Y2 plus S2 sama dengan 12. Y1-nya seperti biasa dapat 4 dari sini. Y2-nya hasilnya 8 dapat dari sini. Plus S12 sama dengan 12. Dicari lagi S2-nya. S2 sama dengan 12. Ini ya 4 nih. 4 tadinya plus ya positif. Berubah pindah ruas menjadi minus. 4. Nah ini terus yang ini 8. Yang tadinya positif 8 berpindah ruas menjadi minus 8. 12 dikurangi 4, 8. Minus 8 sama dengan 0. Berarti S2-nya sama dengan 0. Lanjut yang ketiga. Y1 plus Y2 plus S3 sama dengan 40. Y1-nya seperti biasa 4 dari sini. Y2-nya 8 dapat dari sini. Plus S3 ditambah sama dengan 40. Kita nyari S3-nya. S3 40. Ini 4. Tadinya kan ini positif ya. Berpindah ruas menjadi negatif 4. Positif 8 berpindah ruas menjadi minus 8. Negatif 8 ya. Sama dengan 40 dikurangi 4, 36. Dikurangi 8. Sama dengan 28. Nah, udah segini. Maka didapatkan nilai S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3-nya sama dengan 28. Karena nilai S3-nya lebih dari 0, maka nilai X3 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari nilai X1 dan X2.
Karena Y1-nya sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 8 lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan 2 pada primal berbentuk persamaan. Sehingga ini 2x1 plus x2 plus x3 sama dengan 20 dapat dari yang ini, yang tadi primal ya, yang ini nih. Primal. Mana primal? Nah, ini. Ya kan, dapat dari sini ya. 2x1. Nah, ini 2x1. Nah, ini terus juga yang keduanya 4x1 plus x2 plus x3 sama dengan 30 dapat dari primal yang ke ini. Kendala kedua nih. Ini ya, kendala kedua. Terus kita lanjut di persamaannya. Langsung kita hitung. Persamaan di atas kembali ke bentuk persamaan awal. Berarti 2x1 plus x2 sama dengan 20. Kenapa x3-nya nggak dimasukin ke sini? Ke sini ya. Ini. Kenapa x3-nya nggak dimasukin ke sini? Karena x3-nya itu kan 0. Nah, 0 ini. 0 sama dengan 20. 4x1 plus x2. Nih, 4x1 plus x2 plus x2. Kenapa x3-nya nggak dimasukin? Karena tadi x3-nya sama dengan 0. Berarti x1 plus x2 sama dengan 30. 30 kita hitung. Ini minus. 2x1 dikurangi 4x1 sama dengan minus 2x ya. Minus 2x1. Nah, ini. 20 kurangi 30. 20 kurangi 30 sama dengan minus 10. Minus 10. Nah, maka X1 sama dengan minus 10 dibagi minus 2. Ini 2-nya itu dapat dari sini. Sama dengan minus 10 dibagi minus 2. Sama dengan hasilnya positif 5. Lanjut, 2x1 plus x2 sama dengan 20. 2x dikalikan 5, karena 5-nya ini nih. Ini x1-nya ya udah ketemu, hasilnya 5. Jadi masukin sini 5 plus x2. Kenapa x2-nya masih ini? Karena kita mencari x2, berarti sama dengan 20. Maka x2-nya adalah ini kan 10 ya, 5 kali 2 10. Ini sama dengan 20, maka x2-nya ini di sini 20 dikurangi 10. Berarti x2-nya itu hasilnya 10. Karena 20 dikurangi 10 ini nih. Ini yang tadinya positif berpindah ruas ke ini menjadi minus 10. Hasilnya 10. Jadi x1, x2-nya sama dengan x1-nya 5, x2-nya 10. F. Lanjut, kita F. F sama dengan 40 x1 plus 2x2 plus 40 x3. 40 kali 5, 5-nya dapat dari x1. Plus 12 kali 10, 10-nya dapat dari x2 ini. Plus 40 x3 kali 40 kali 0. Karena x3-nya itu emang 0 udah diketahui x3-nya itu 0, maka 40 kalikan 0. 40 kali 5 200. 12 kali 10 120. Ini 120. Ditambah 0. 40 kali 0 hasilnya 0. 200 tambah 120 hasilnya 320 ditambah 0. Ditambah 0 hasilnya 320. Dah segini. Cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.